Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemberian Allah yang pertama yaitu awal malam akan mendapatkan pandangan, ya. Sampai pada pandangan Allah ini berupa pandangan rahmat. Pandangan Allah ini merupakan pandangan rahmat. Dan hal ini sesuai dengan sesuatu dalam tujuan puasa tersebut yang dibagi menjadi 3 fase. Untuk fase yang pertama yaitu rahmatnya Allah. Untuk fase yang pertama yaitu rahmatnya Allah. Wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Dan siapa orang yang Allah memandang kepadanya, dan siapa orang yang Allah memandang kepadanya, maka selamanya tidak akan diazab. Koma bawahnya, ini merupakan buah dari pandangan Allah. Itu yang pertama itu. Wa amma tsaniyatu fa inna khurufa afwaihim hina yumsun atyabu indallahi min rihil miski. Sedangkan yang kedua, maka sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa ketika sore harinya lebih wangi di sisi Allah daripada bau misik, ya kan? Matan hadisnya di sini wa amma tsaniyatu fa inna khulufa afwahihim hina yumsun, ketika sore. Paham? Waqad ihtajja asy-Syafi'iyyatu biqaulihi fi hadzal hadithi hina yumsun ala karahati siwaki lis-shaimi ba'da zawal. Para ulama Imam Syafi'i menjadikan dalil. Para ulama Imam Syafi'i menjadikan dalil dari hadis ini, dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sore hari. Bawahnya mereka menyatakan kemakruhan bersiwak setelah sore hari, yaitu setelah zuhur. Ini dalilnya kenapa kok madhab Imam Syafi'i mereka itu menjadikan makruh bersiwak setelah zuhur. Gara-gara hadis ini. Karena sebab hadis ini, hina yumsun, ketika sore hari. Sore hari itu masuknya ketika zuhur. Ya. Kemudian kalau menurut salafnya kita orang enggak ada kemakruhan meskipun setelah zuhur. Karena gunakan siwak atau enggak itu kebanyakan akan keluar bau. Bukan dari kotornya mulut. Kan sudah sikatan kadang-kadang. Sudah sikatan, tapi kok masih bau. Itu baunya itu bukan dari rongga mulut, tapi rongga perut yang dalam keadaan kosong. Nah, ketika rongga perut dalam keadaan kosong, itulah yang memunculkan bau mulut. Ngerti ya? Itu yang menunjukkan bau mulut. Makanya kalau salafnya kita orang tidak ada masalah, setelah zuhur pun inti siwakan tidak ada masalah. Tapi yang perlu diperhatikan di sini jangan sampai ada rasa yang tertelan dari siwak tersebut. Makanya siwaknya harus kering. Kalau siwak yang dijual sekarang itu dipres itu, kan seger gitu kan. Nah, itu bahaya itu. Ngerti nih? Lek ragu sih gawe mari. Ana takut tederane iso gawe mari.
daripada kau stres gara-gara itu. Enggak usah. Ngerti ya? Nah, sekarang ini kalimat gini. Kalimatnya Nabi, sabdanya Nabi, atyabu indallahi min rihil misik. Ya, itu ada beberapa pengertian dari para sahabat, dari para ulama. Ada 4 makna di situ. Sabda Nabi yang menyatakan lebih wangi di sisi Allah. Sabda Nabi yang apa tadi? Sabda Nabi yang menyatakan lebih wangi daripada bau misik di sisi Allah, yaitu bau yang tidak disenangi di sisi manusia ternyata lebih dicintai di sisi Allah daripada bau misik. Ini kan bau kan tidak disenangi sama manusia. Jelaslah secara normal kan tidak disenangi, normal itu. Tapi di sisi Allah justru lebih dicintai, lebih disenangi. Nah, apa makna di sini? Koma bawahnya, wa qad dzakara al-ulama'u fi ma'nahu aqwalun. Koma bawahnya, para ulama memberikan penafsiran dari hal ini. Yang pertama, bawahnya yang pertama, anna ma'na hadhil atibiyyati raji'un ila annahu ta'ala yusibu ala khulufi fahmis shaimi thawaban aktsara mimma yusibu ala isti'mal miski hina nadbi syar'i ila istimadihi fil jam'i wal a'yadi wa ghairihima. Yang pertama, makna wangi di sisi Allah yaitu Allah akan lebih memberikan pahala yang besar karena sebab bau tidak sedap orang yang berpuasa melebihi pahala yang diberikan oleh Allah pada seseorang yang menggunakan wewangian ketika disunahkan menggunakan wewangian di dalam syariat. Misal ketika perkumpulan dengan orang atau ayat ketika hari-hari raya dan selainnya. Paham enggak? Jadi kita orang ini dalam syariat kan sunnah. Ada beberapa sunnah, ada beberapa waktu yang disunahkan kita menggunakan wangian. Jumatan, ya benar. Kemudian ketika akan ketemu sama orang semuanya, atau misalnya ketika ayat, ketika hari-hari raya, untuk menampakkan nikmatnya Allah. Maka riwayat kalau menggunakan baju baru itu ada dalilnya. Dalilnya untuk menampakkan nikmatnya Allah berupa rezeki, diberikan pakaian baru. Gitulah. Diberikan pakaian baru. Sehingga apa? Nampak dari pemberian Allah itu. Ngerti maksudnya? Nah, tapi disunahkan. Nah, pahala yang diberikan oleh Allah kepada mereka ini masih terkalahkan dengan pahala karena bau mulutnya dia yang tengah berpuasa ini. Paham? Itu. Mana yang kedua? Qila anna hadza fi haqqil malaikati fayastadjibuna rihal khurufi aktsara mimma yastadjibuna rihal miski. Makna yang kedua, ini merupakan haknya malaikat yang mana malaikat menggunakan wewangian dari bau mulut orang yang berpuasa melebihi mereka malaikat menggunakan wewangian dari yang lain daripada yang dalam kurung, karena memang malaikat menyenangi bau yang, jadi malaikat itu menggunakan media wangi-wangian itu paling banyak dari bau mulutnya orang puasa itu daripada menggunakan media wangi-wangian misik
malaikat. Ngerti nih ya? Yang ketiga, waqila yujazihillahu fil akhirati bi ayyaj'ala nukhatahu atyaban minal miski kama fi kama fi damis syahid. Pendapat yang ketiga, Allah memberikan pahala di akhirat. Allah memberikan pahala di akhirat, dengan Allah menjadikan aroma orang yang berpuasa lebih wangi daripada sebagaimana darahnya orang yang mati syahid dirubah menjadi bau misik kelak di akhirat. Jadi kan dirubah sama Allah Subhanahu wa taala. Koyok makanya kan tidak boleh, haram untuk memandikan orang yang mati syahid. Darahnya akan dirubah menjadi bau minyak misik oleh Allah. Sama seperti ini. Yang keempat, yang terakhir, kila bal huwa majazun wasti'aratun li jaryani adatina bitaqrir wa'ih thayyibati minna fasta'iru dalika litakribihi minallahi ta'ala. Yang keempat, sebagai bentuk kiasan bahwasannya dia yang memiliki bau tidak sedap diganti dengan bau yang paling sedap di dunia, yaitu bau aroma minyak misik. Bau atau aroma minyak misik. Nah itu ya, wallahu a'lam bishawab.